Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh, na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa barik alaihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sejahtera semoga selalu tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita yakini bahwa dengan petunjuknya lah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Petunjuk Allah tidak langsung begitu saja dari langit, tetapi Allah membuat satu mekanisme yang sangat-sangat cerdas, sangat-sangat indah, sangat-sangat mudah untuk kita laksanakan dalam kehidupan ini. Semua petunjuk itu Allah kirimkan melalui malaikat. Dari malaikat turun kepada Rasul. Antara malaikat dengan Rasul ada perbedaan unsur. Malaikat adalah makhluk gaib, sementara Rasulullah adalah makhluk seperti kita, konkret. Malaikat tak ada nafsu, tak ada dosa. Malaikat tak ada kepentingan, dijamin masuk surga. Sementara manusia ada akal, ada hati, ada nafsu, ada dosa, ada neraka, dan ada surga. Oleh karena itu ketika Rasul diturunkan ke dunia, tujuannya adalah menjadi patron kehidupan, bahwa ayat-ayat Allah itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan. Tonton sekalian, banyak orang yang berpikir seakan-akan agama itu terpisah dengan urusan negara. Boleh jadi agama lain seperti itu. Agama tidak mengatur urusan bisnis. Boleh jadi agama lain seperti itu. Agama lain mungkin tidak perlu menyentuh urusan politik, tetapi berbeda dengan Islam. Islam adalah sebuah way of life. Ketika manusia hidup penuh teknologi, maka ruh agama masuk di dalam teknologi. Ketika manusia membutuhkan industri, ekonomi, politik, sosial, budaya, maka ruh nilai-nilai keutamaan harus masuk terhadap kehidupan itu sendiri. Nah, itulah yang dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu
fisilmi kafah. Wahai manusia, jika kalian beriman, masuklah relung kehidupan kalian semua dengan nilai-nilai keislaman secara totalitas. Ada orang mempertanyakan, Pak Stamar, negara kita negara Pancasila. Iya. Bukan negara agama. So pasti. Bagaimana kita memerankan nilai-nilai agama dalam negara Pancasila? Saya katakan, Pancasila bagaikan rembulan, sementara agama bagaikan matahari. Jangan dipertentangkan. Silakan. Di negara Pancasila tidak ada larangan untuk umat beragama melaksanakan nilai-nilai keagamaannya masing-masing. Tuan-tuan, itulah kelebihan kita di Indonesia. Banyak negara lain yang iri. Orang Myanmar yang mayoritas Buddha, iri mereka. Bagaimana kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama di Indonesia begitu bisa rukun. Padahal potensi untuk berpecah sangat rawan sekali. Rumput yang kering diikat berisik, tersulut api sedikit cepat membakar. Itulah heterogenitas keagamaan budaya yang ada di Indonesia. Tetapi alhamdulillah dengan ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala, umat Islam sebagai pemeluk agama yang mayoritas di negeri ini, sejarah telah mencatat 1 Juni hari lahirnya Pancasila yang dipidatokan oleh Bung Karno, digodok, kemudian disepakati 18 Agustus baru ditetapkan. Antara 1 Juni sampai 18 Agustus proses panjang dalam sejarah tercatat, tinta emas, pengorbanan umat Islam yang luar biasa. Kenapa? Karena pada tanggal 22 Juni 1 Juni Bung Karno pidato, disusul dengan tokoh-tokoh berikutnya. 22 Juni dibuat kesepakatan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Semua orang di konstituante sepakat, termasuk yang non-muslim. Tetapi begitu menjelang kemerdekaan kita diproklamirkan tanggal 17 Agustus, tetapi undang-undang dasar kita sehari berikutnya baru ditetapkan. Ada apa di sini? Tuan-tuan, sejarah mencatat itulah pengorbanan dan puncak toleransi umat Islam ketika ada keberatan pihak-pihak lain dengan kalimat ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Mereka berkeberatan, rembukanlah para tokoh muslim, ya. Akhirnya sepakat, dicoret, dihilangkan 7 kata itu, diganti dengan ketuhanan yang maha esa. Tuan-tuan sekalian, luar biasa. Ini sejarah harus kita selalu ceritakan, bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang sangat-sangat toleran. Tuan-tuan sekalian, kita mayoritas di negeri ini, kadang-kadang orang berpikir, biasanya kalau negeri yang mayoritas satu agama itu disebut agama resmi. Oh, di Indonesia tidak.
silakan. Malah kita mengakui ada beberapa unsur agama itu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Monggo silakan, saling rukun damai. Tetapi yang harus dibina adalah kebersamaan dalam hidup kerukunan umat beragama. Nah, itulah yang kita kenal dengan doktrin trilogi kerukunan. Yang pertama, kebersamaan internal umat beragama. Muslim sama Muslim, Nasrani sama Nasrani, ojo eker-ekeran. Buddha sama Buddha, monggo silakan akrab, atur rumah tangganya masing-masing. Terus kerukunan antar umat beragama. Kalau internal umat beragama sudah rukun, antar umat beragama Muslim dengan non-Muslim, insya Allah akan terjalin. Dan yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Tonton sekalian betapa indahnya. Saya sengaja menyampaikan judul khutbah ini. Muslim sebagai mayoritas di negeri ini, mari kita tunjukkan. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menghormati agama yang berbeda dengan kita. Tetapi dengan ingat, tuan-tuan sekalian, kita bertoleransi bukan berarti kita bisa merubah setiap saat apa yang kita yakini. Banyak ujaran-ujaran kebencian, tayangan-tayangan hoax yang harus kita waspadai. Di satu sisi dia berselawatan, di sisi yang lain dia joget-joget. Nah, ini tidak cocok. Salawatan kok sambil joget? Enggak, yang ini tidak. Tapi ketika ada seorang memerlukan pertolongan, kerjasama, tumbang darah, membantu bencana alam, tanpa kita tanya, kamu agamanya apa? Monggo secara kemanusiaan. Tidak ada sekat antara satu dengan yang lain. Umat Islam silahkan saling tolong menolong sesama mereka. Nah, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan tahun 2022 besok pemerintah mencanangkan akan menjadikan tahun kerukunan nasional buat kita. Umat Islam gak usah repot-repot. Umat Islam sudah pasti menjadi umat yang rukun. Barakallahu li walakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Simpan minan nas iza salahat nas wa iza fasadatun nas. Ada dua golongan di tengah umatku, kata Rasul. Kalau dua golongan itu saleh, bekerja sama, harmonis, masing-masing menjalankan fungsi mereka di tengah masyarakat, maka masyarakatnya pun akan menjadi masyarakat yang baik, teratur, aman, damai. Tapi manakala dua kelompok di tengah masyarakat itu bertikai, tidak menjalin kemesraan, malah tidak mustahil karena hal-hal tertentu terjadi perseteruan. Nah, ini harus diwaspadai, tuan-tuan.
Tidak mustahil kerukunan menjadi kerusuhan. Siapa itu? Dua kelompok yang harus menunjukkan kemesraan, keharmonisannya. Al-ulama dan umara. Ulama dan birokrat di negeri ini. Di samping itu tuan-tuan sekalian, kita sebagai umat tentunya berperan serta. Bagaimana kita menjadi umat yang toleran? Tidak bisa ujuk-ujuk kun payakun abracadabra, Islam mesti toleran. Tidak. Pertama, mari kita perdalam nilai-nilai agama yang kita yakini. Ternyata Islam itu bukan cuma Allahu Akbar, tapi ada Assalamualaikum. Saya selalu mengatakan, coba tuan lihat dalam sholat dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Konteksnya hablum minallah, mengagungkan Allah. Tetapi selama-lamanya kita sholat 2 rakaat, 3 rakaat, atau 4 rakaat, jangan terus-terus sholat. Akhiri sholatmu. Ketika kita mengakhiri sholat, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Apa maknanya ini? Hablum minallah harus disertai dengan hablum minannas. Mengesahkan Allah harus juga kita menghargai, saling menolong antar sesama kita. Tonton sekalian, suatu ketika Rasulullah dengan sorbannya mempersatukan para suku yang bertikai gara-gara memperebutkan kehormatan ketika Ka'bah akan direnovasi. Hajar Aswad, siapa yang harus membawa dan diletakkan di mana? Mereka semua tidak mempunyai titik temu. Akhirnya mereka sepakat, boleh kita sepakati saja. Besok siapa yang paling pagi datang ke tempat ini, tolong diintip. Kita minta fatwanya dari dia. Kalau sekarang mungkin dengan bantuan CCTV kan, ya. Mereka sepakat. Ternyata yang hadir di tengah-tengah Ka'bah adalah Muhammad bin Abdullah. Semua suku sepakat, wahai Muhammad, engkau kami daulat, kami akan merenovasi Ka'bah ini. Tapi bagaimana caranya, memindahkan kemana batu yang mulia ini? Kami tidak bisa bersepakat. Semua pengen merasa terhormat. Rasulullah dengan senyum, digelarnya sorbannya, seluruh kapilah-kapilah memegang ujung sorban. Tidak ada yang tidak memegang. Oleh Rasulullah diangkatnya Hajar Aswad, ditaruh di tengah-tengah sorbannya. Silahkan engkau taruh di sebelah sana. Akan aku jaga Hajar Aswad itu. Semua suku merasa dihormati. Semua potensi merasa diperankan. Tuan-tuan sekalian, itulah wujud-wujud kesatuan dan persatuan. Toleransi umat beragama. Boleh jadi kita berbeda akidah, tetapi tetap kita satu sebagai bangsa. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Mari kita bekerja secara bersama-sama dalam hal-hal kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kita bekerja sama, jangan kita berkolaborasi dalam bentuk-bentuk hal yang negatif dalam kehidupan. Kata kuncinya adalah kedewasaan beragama dan pengendalian diri sendiri dalam kehidupan.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, lil mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal wal fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. La dzikrullahi akbar.